Portal Emas, Probolinggo Smart Digital, layani masyarakat. Apa itu Portal Emas? Portal Emas adalah aplikasi digital pelayanan masyarakat yang berbasis Android. Aplikasi Portal Emas digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, merupakan aplikasi pemrosesan permohonan terpadu yang digunakan oleh kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait secara relevan serta diakses secara online. Ada apa dengan Portal Emas? Transparan. Kita akan mengetahui sejauh mana proses pengajuan permohonan layanan karena dapat kita pantau melalui HP Android, bahkan cukup di rumah sambil melakukan aktivitas lainnya. 2. Cepat. Cukup 1 hari permohonan kita akan selesai. 3. Gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. 4. Bebas pungli. Tidak akan mudah untuk mempraktekkan pungutan liar. Bagaimana proses penggunaan Portal Emas? Warga cukup datang ke ketua RT setempat dengan membawa berkas permohonan. Jangan lupa mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Berkas pengajuan layanan surat diupload oleh ketua RT dan divalidasi ketua RW menggunakan aplikasi Portal Emas untuk selanjutnya diproses lebih lanjut di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, verifikasi dan validasi pada kelurahan dilakukan oleh Customer Service Kelurahan, Operator Kasih Pelayanan, Sekretaris Kelurahan, Lurah. Sebagai pengesahan, berkas layanan ditandatangani secara elektronik oleh Lurah. Verifikasi dan validasi pada kecamatan dilakukan oleh 1. Customer Service Kecamatan, 2. Operator, 3. Kasih Pelayanan, 4. Sekretaris Kecamatan, 5. Camat. Sebagai pengesahan, berkas layanan ditandatangani secara elektronik oleh camat setelah berkas selesai. Pemohon akan mendapatkan notifikasi bahwa berkas layanan yang telah selesai dan dapat diambil di kelurahan ataupun dicetak secara mandiri oleh pemohon. Dan yang menjadi kelebihan Portal Emas ini adalah pemohon bisa mendapatkan arsip file digital. Cukup mudah bukan? Jadi, proses layanan surat dengan menggunakan Portal Emas tidak harus ke kelurahan atau kecamatan. Untuk mengurangi kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, dan yang pasti tidak akan ada celah untuk pungutan liar. Tutorial pendaftaran user baru layanan online Dispenduk Capil Kota Probolinggo. Persyaratan yang perlu disiapkan: 1. KTP elektronik, 2. Kartu keluarga, 3. Tanda tangan di kertas putih. Pertama, buka browser di smartphone Anda. Kedua, ketikkan alamat websitenya Dukcapil Probolinggo Kota.online dan enter atau OK. Selanjutnya, klik menu yang ada di pojok kiri atas, pilih pendaftaran user baru. Selanjutnya, isi kolom isian yang ada NIK, nama lengkap, nomor WhatsApp, nomor KK, password baru, alamat. Selanjutnya, klik browse, lalu foto KK Anda. Klik tanda centang atau OK. Klik Next. Selanjutnya,
klik Browse, lalu foto selfie Anda sambil memegang KTP. Terakhir, klik Kirim data registrasi user baru. Klik Ya. Registrasi selesai. Data Anda sedang diverifikasi oleh dinas. Anda akan menerima pemberitahuan melalui WhatsApp. Hai, tahu nggak sih kalau pengelolaan manajemen aset yang baik bisa menjadi upaya pencegahan korupsi? Oh, bisa! Yuk dimulai dengan prosedur pengamanan aset. Salah satunya adalah sertifikasi tanah aset Kota Probolinggo. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Melakukan koordinasi dengan ATR BPN Kota Probolinggo dalam rangka kelancaran proses pesertifikatan tanah aset milik Kota Probolinggo. Menginventaris pengumpulan data letter C di 29 kelurahan yang berupa tanah negara, tanah bengkok, edendom, dan tanah peninggalan Belanda. Mengumpulkan data dan kelengkapan administrasi, melengkapi form pengajuan dan penandatanganan surat-surat terkait pengajuan sertifikat tanah milik pemerintah Kota Probolinggo. Pengecekan dan scanner sertifikat hak pakai serta pendaftaran tanah eks Bengkok menjadi hak pakai. Pengukuran tanah dan pemasangan patok tanda batas tanah aset Kota Probolinggo. Nah, selanjutnya masuk ke prosedur pengamanan fisik dan administrasi. Setelah sertifikat terbit, maka langkah selanjutnya adalah pengamanan secara fisik dan pemuktahiran informasi melalui aplikasi. Untuk pemuktahiran data adalah dengan menambahkan informasi tentang tanah di aplikasi Siasat. Pengamanan fisik dilaksanakan dengan menyimpan dokumen sertifikat ke dalam brankas. Dengan pelaksanaan sertifikasi dan pencatatan aset ini, negara akan terhindar dari kerugian akibat kehilangan aset yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Komitmen untuk meneruskan berinovasi menjadi satu kunci yang diusung pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan visi dan misinya Sistem Informasi Ijazah Online atau disingkat SIIJOL. Inovasi ini merupakan sistem berbasis digital, web dan Android yang mengendalikan proses penerbitan ijazah mulai pendataan, penulisan, pengarsipan, sampai pendistribusian ijazah sehingga pemantauan terhadap progresnya dapat diakses oleh siswa.
Sistem merit dari BKPSDM. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pada tahun ini, evaluasi penerapan sistem merit dilaksanakan oleh KASN, yakni Bapak Mugi Syahriadi SIPMM, Asisten Komisioner KASN RI Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1 pada pertengahan bulan Juli 2022. Hasil evaluasi untuk pemerintah Kota Probolinggo memperoleh nilai 288 dengan kategori baik. Salah satu aspek dalam penerapan sistem merit adalah penyelenggaraan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo untuk mengisi kekosongan jabatan. Selain itu, hal ini untuk menghindari terjadinya jual beli jabatan dan juga KKN. Pada penerapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP, seleksi yang dilaksanakan mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2019 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi daerah. ETPD, PBB, dan BPHTB dari BPPKAD Kota Probolinggo. Dalam hal optimalisasi penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak daerah, pemerintah Kota Probolinggo terus berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Perubahan yang signifikan terwujud dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan atau PBB dan bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan PBB dan BPHTB adalah melalui pelayanan secara online, yaitu eBPHTB dan eSPPT. Aplikasi eBPHTB dan eSPPT merupakan inovasi pemerintah Kota Probolinggo yang terdaftar sebagai salah satu komponen Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK RI tahun 2022. Pelayanan secara online tersebut diharapkan dapat mempermudah layanan kepada masyarakat serta diharapkan mengurangi adanya potensi penyalahgunaan wewenang dengan tidak adanya tatap muka antara wajib pajak dengan Fiskus serta terwujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan PBB dan BPHTB di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo telah bekerja sama dengan berbagai mitra layanan pembayaran seperti Bank Jatim, kantor pos, toko waralaba, baik Indomaret dan juga Alfamart, serta aplikasi fintech seperti Tokopedia, GoPay, dan juga OVO. Di samping itu, pembayaran PBB dapat dilakukan melalui QRIS atau scanning QR Code pada aplikasi perbankan, serta melalui virtual account untuk transaksi BPHTB. Pungutan liar atau yang disebut pungli menjadi penyakit di tubuh birokrasi yang sulit untuk diberantas dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah guna memberikan kepercayaan kepada publik agar taat membayar retribusi pelayanan pasar dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai wujud Kota Probolinggo yang menjadi kawasan zona integritas yang bebas korupsi, maka DKUPP bekerjasama dengan Bank Jatim dalam hal pembayaran e-retribusi non-tunai memberlakukan sistem pembayaran e-retribusi non-tunai bagi wajib retribusi yang ada di pasar tradisional Kota Probolinggo sebagai bukti untuk menghindari terjadinya pungutan liar pungli yang selama ini terjadi. eSPTPD dari BPPKAD Bidang Pendapatan, BPPKAD Kota Probolinggo. Peningkatan realisasi pajak daerah merupakan indikator kinerja dari bidang pendapatan BPPKAD Kota Probolinggo. Artinya, semakin tinggi realisasi pajak yang dicapai, maka semakin baik kinerjanya. Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus digalakkan, salah satunya adalah penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Bentuk nyata dari upaya intensifikasi adalah penyediaan aplikasi berbasis web yang tujuannya mempermudah wajib pajak melakukan pendaftaran, pelaporan maupun pembayaran beberapa jenis pajak daerah secara mandiri tanpa melalui kontak langsung dengan Fiskus. Karena dengan adanya kontak langsung, maka rentan terjadi kompromi-kompromi yang mengarah pada tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan oleh petugas. Di samping penyediaan fasilitas pelayanan online berbasis web tersebut, dalam rangka mempermudah pembayaran, pemerintah Kota Probolinggo telah bekerja sama dengan Bank Jatim sehingga pajak daerah dapat dilakukan melalui beberapa kanal pembayaran, yaitu QRIS atau Scanning QR Code pada aplikasi perbankan, serta melalui virtual account yang kesemuanya tercantum dalam lembar surat ketetapan pajak daerah atau SKPD maupun surat tagihan pajak daerah atau STPD yang dikirimkan oleh Fiskus kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Hai, kenalkan, ini Bu Rina. Bu Rina adalah pemilik rumah produksi kerupuk ikan di Kota Probolinggo. Selama ini, Bu Rina selalu menawarkan produknya kepada konsumen secara langsung. Dan capeknya lagi, Bu Rina harus berkeliling mencari toko-toko untuk menitipkan produknya. Memang ribet sih, belum lagi jika produk yang dititipkan tidak segera habis terjual. Bisa-bisa Bu Rina merugi karena produk yang dititipkannya expired dan juga rusak. Kalau yang ini adalah Pak Rudi. Pak Rudi adalah pelancong dari kota Jakarta. Kebetulan Pak Rudi setelah berwisata dari Bromo, berencana ingin membeli oleh-oleh khas kota Probolinggo. Tapi sayangnya Pak Rudi bingung mau kemana. Bahkan mencari di internet juga sulit menemukan informasi lengkap produknya. Aduh. Tapi sekarang nggak lagi ya, karena sudah ada platform e-commerce Umi Hebat. Umi Hebat bisa jadi solusi praktis untuk permasalahan Bu Rina dan juga Pak Rudi. Dengan Umi Hebat, para usaha mikro makanan, minuman, konveksi, handicraft, batik bordir, dan pembeli akan terhubung dalam satu genggaman. Pemilik usaha akan mudah menjual produknya dengan jangkauan yang luas. Sedangkan pembeli dapat memesan kebutuhannya dari manapun dan kapanpun. Umi Hebat dapat diakses secara online melalui halaman pencarian Google. Pembeli cukup memilih produk dan memesan daftar belanjaannya. Kemudian admin akan menerima pesanan dan segera menyiapkan daftar pesanan untuk segera diantar kepada pembeli. Nah kan untung ada Umi Hebat. Sekarang pembeli tidak perlu repot lagi berkeliling mencari toko untuk membeli oleh-oleh produk khas Probolinggo. Begitu juga UMKM yang senang karena produknya dapat dipasarkan dengan luas. Gimana, masih mau ribet? Ya segera akses Umi Hebat sekarang juga. Beli produk lokal IKM atau UKM khas Kota Probolinggo jadi lebih mudah, aman, dan nyaman.